Pulau Skellig, kampung halamannya dia bener-bener porak-poranda semuanya, dari ujung sampai ujung. Dan akhirnya, si Isma pun perlahan-lahan memudar, tubuhnya menghilang. Tapi di tengah ini semua, Guts pun jatuh, dia merasakan kekalahan yang luar biasa. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya minasan, saya Tanggal Sana Speak. Jadi silahkan di skip dulu kalau mau langsung masuk ke ceritanya. Sebelumnya aku mau terima kasih dulu buat semua yang sudah ngikutin dari awal, atau mungkin di tengah-tengah gitu kali ya. Terima kasih banyak sudah menemani aku, sudah nonton, sudah nge-like, sudah share, sudah komen. Apapun itu semuanya terkait dongengin Berserk ini. Aku nggak menyangka, maksudnya kalau dari tahun lalu kemudian aku memutuskan akan ngedongengin ini seri, ternyata akan menjadi cukup besar juga impact-nya gitu ya buat Sound the Speak. Dan seperti yang kalian tahu, ini sudah sampai di part yang paling terakhir untuk tayang mingguan. Kita sudah sampai ke chapter yang paling baru per video ini dirilis, chapter 370. Sama halnya kayak Owari no Seraph. Dongeng ini akan tetap aku lanjutkan, cuman namanya seri bulanan, tolong dimengerti. Paling cepet tuh 2 bulan sekali, itu kalau ceritanya padat. Tapi kalau isinya action semua gitu ya, kayak part kemarin, jangan kaget kalau misal 4 bulan sekali. Supaya ceritanya tuh panjang gitu, maksudnya supaya durasinya panjang. Termasuk Owari no Seraph yang sekarang ditagih-tagih gitu ya, bentar lagi aku bikin pembahasannya, aku lanjutin dongenginnya. Dan sama kayak Owari no Seraph dulu, ketika sudah selesai tayang mingguan, akan aku adakan sesi Q&A. Semua pertanyaan terkait Berserk akan aku tampung, yang bisa aku jawab akan aku jawab. Masih aku pikirkan apakah aku bikin live atau aku bikin konten. Live semoga nggak ada masalah kayak kemarin. Tapi anyway, untuk sekarang, mari kita masuk aja. Mari kita langsung mulai ke pembahasan chapter 368 sampai 370. Penutup cerita di Elfheld. Silakan di like, share, subscribe untuk pembahasan kali ini. Sorry for Sound the Speak. Mari kita mulai ceritanya. Melanjutkan dari part kemarin, dimana tiba-tiba Griffith datang menginvasi ini pulau, menginvasi Skellig, menginvasi Elfhelm. Dia nggak sendirian, ada Zod juga di sana, Guts kewalahan di sana. Dan tujuan Griffith ternyata adalah membawa Casca, menculik Casca. Sekarang Griffith bersama dengan Zod sudah terbang ke atas langit. Guts dari bawah hanya bisa memandangi ini semua. Sembari di sekitarnya dia, tiba-tiba muncul begitu banyak lendir-lendir gelap. Yang mana ini dulu pernah muncul di Albion. Kalau kalian inget itu ya, gumpalan yang menyerang waktu di Albion, ya inilah yang muncul kembali di Pulau Skellig ini, di seluruh pulau. Termasuk di tempatnya Danan, Serpico, Isidoro, sama Isma. Mereka kaget kan, terutama Isidoro sama Serpico, yang sebelumnya pernah berhadapan dengan lendirnya ini di Albion. Tapi ketika mereka bingung seperti ini, datanglah Skull Knight. Si Skull Knight bilang bahwa mereka ini adalah para arwah-arwah penghuni asli atau kayak leluhurnya Elfhelm ini, dan sekarang mereka muncul ke permukaan. Jangan disentuh, dan kalian manusia nggak bisa apa-apa juga untuk mengalahkannya, untuk melawannya. Jadi mending kabur aja. Skull Knight ketika bilang seperti itu, mau diserang nih ya sama smoke itemnya, tapi dengan pedangnya dia tebas. Skull Knight pun bisa selamat dari serangan para slime-nya ini. Sementara itu Isidoro yang mendengar itu masih dengan keras kepalanya berharap bisa melawan semua slime-nya ini, meskipun itu ya mustahil sebenarnya. Nah, sementara itu kita pindah ke luar pulau, ke tepi pulau di mana ada kapalnya Roderick. Ada Roderick di sana dengan semua anak buah kapalnya dia. Mereka itu sekarang lagi siap-siap, lagi berkemas, karena ini mereka nggak ngerti di dalam pulau ada apa. Cuman mereka tuh dapat info dari para Mero, dari para mermaid, kalau ini pulau tuh ada something yang terjadi. Maka mereka pun bersiap bergegas gitu lah ya. Nah, ketika si abangnya Farnese, Magnifico, sama Azan tuh masih santai-santai, masih minum-minum mabuk gitu ya, sementara si Rodericknya ini udah khawatir bakal ada kenapa-kenapa, dikejutkan ketika Pulau Skellig ini tiba-tiba ada gempa, diguncang begitu hebat. Tiba-tiba dari atas tebing, jadi pulaunya tuh kan agak naik gitu ya, dari atas tebing di sana, lendir-lendir gelapnya ini menyeruak semua dengan begitu kencang, turun ke arah kapalnya Roderick. Batu-batu bermotif yang awal ditemui Guts dan semuanya itu disapu bersih, dilewatin semuanya. Anak buahnya Roderick yang dekat dengan lendirnya itu nggak bisa kabur, mereka pun terserang, dan seketika mereka langsung berubah menjadi tengkorak. Daging dan kulit mereka tuh langsung dimakan semuanya. Hal ini tentu bikin semua panik, termasuk Roderick gitu kan. Mereka semua langsung bersiap secepat mungkin naik ke atas kapal. Tapi Roderick baru ingat bahwa di tengah kekacauan ini ada Farnese, tunangannya dia, yang masih dalam mara bahaya di dalam pulau. Sementara itu, sekarang kita melihat Guts yang masih memproses semua apa yang terjadi barusan ini dan sekarang masih terjadi gitu ya.
kehancuran di Skellig, Casca tiba-tiba dibawa gitu aja, Griffith tiba-tiba muncul depan matanya dia. Sekarang juga udah terbang nun jauh di sana, nggak bisa dia jangkau. Dia masih nggak percaya bahwa satu serangan pun nggak bisa menyerang Griffith. Itu nggak masuk akal buat dia. Dan lagi-lagi Guts hanya bisa memandang dari kejauhan, mencoba menjangkau wanita kesayangannya dia yang dibawa pergi sama pemerkosanya dia. Tapi di tengah ini semua, Guts pun jatuh, dia tumbang, dia berlutut, dia merasakan kekalahan yang luar biasa. Dari atas pulau, si Puck melihat Pulau Skellig, kampung halamannya dia bener-bener porak-poranda semuanya, dari ujung sampai ujung. Pulau Skellig, kerajaan Elfhelm yang indah, semua tuh nggak ada lagi, semuanya rata dengan tanah, semuanya jungkir balik di sana sini. Berapa saat kemudian, ini kapal si Horse-nya Roderick udah agak jauh dari pulau. Mereka cari pengamanan dulu. Dan beruntungnya si Roderick bisa selamat. Dia ditarik sama anak buahnya semua gitu kan, dia ditarik ke atas kapal. Di situ dia langsung kasih perintah, semua barang-barang, gentong-gentong segala macam dibuang ke bawah, dibuang ke laut, supaya orang-orang yang tenggelam itu ada pegangan, supaya mereka nggak tenggelam. Karena para Merrow nggak cukup buat menyelamatkan mereka. Dan kalau kita kembali ke arah Pulau Skellig, kita sudah melihat bahwa Pulau Skellig sudah menjadi daratan yang berbeda sekarang. Tinggal menyisakan sedikit daratan doang, tanpa ada apa-apapun. Nggak ada hutannya, nggak ada rumah-rumahnya. Semuanya bersih, tinggal daratan bersih, secuil doang. Di sana para orang-orang yang selamat gitu ya, berdiri di atas sana, terbelalak menyaksikan semua kegilaan yang baru saja terjadi. Mereka nggak percaya kalau semua terjadi begitu cepat, semua disapu habis. Dan ketika mereka masih shock kayak gini, mereka makin dikejutkan. Ketika Danan, tiba-tiba tubuhnya tuh bercahaya. Diikuti oleh Isma. Isma pun juga tubuhnya bercahaya. Di situ Danan bilang bahwa kita sudah tidak bisa tinggal di sini lagi. Karena kelihatannya nih ya, Elfhelm itu kan ada pohon bunga sakuranya yang gede, yang istananya Hanafu buku itu. Itu kelihatannya adalah bagian dari World Tree, pohon dunia yang pernah aku jelaskan di beberapa part sebelumnya. Karena itu hancur, kemungkinan semua makhluk-makhluk astral yang ada di sana akhirnya nggak bisa tinggal di sana. Mereka nggak bisa tinggal di dunia manusia lagi. Dan akhirnya si Isma pun perlahan-lahan memudar. Dia coba minta tolong ke Isidoro, tapi tiba-tiba tubuhnya menghilang. Si Danan yang melihat itu tidak lama juga memudar dan menghilang. Diikuti lagi oleh semua makhluk astral di sekitar dan penghuni-penghuninya pulau ini. Semuanya percaya dan semuanya memudar begitu aja. Malam ini adalah sebuah malam yang sangat mengejutkan dan sangat memilukan buat semua orang yang ada di Elfhelm. Berapa saat kemudian lagi, kita lihat kalau sekarang cuacanya udah badai. Udah ada hujan gede-gedean gitu ya, udah gelap banget semuanya. Di situ semua orang dievakuasi ke kapalnya Roderick dengan skoci segala macam gitu ya. Sebisa mungkin mereka semua dimobilitaskan masuk ke kapalnya Roderick. Dan Roderick sendiri juga mengusahakan semua orang-orangnya bisa tertampung. Nah, di dek kapal, di bawah nih ya, kita ngelihat si Serpico nyariin majikannya dia, Farnese, yang mana sudah selamat, sudah masuk kapal bareng sama Sirke dan Ivalera. Serpico sendiri bareng sama Puck dan Isidoro. Ini mungkin akan jadi pertanyaan yang sampai sekarang juga jadi pertanyaan banyak orang gitu ya. Kita barusan aja lihat kalau semua makhluk astral hilang, termasuk para peri. Tapi Puck sama Ivalera nggak hilang. Kenapa seperti itu? Belum ada penjelasannya. Nanti mungkin dia silakan berteori segala macam gitu lah. Cuman intinya dua peri ini masih ada. Dan semuanya juga baru aja memproses apa yang baru aja terjadi dalam seketika ini. Serpico tanya gitu kan, Guts mana? Nona Casca mana? Si bocilnya kemana? Mereka selamat apa enggak nih? Tanpa tahu kalau bocilnya adalah Griffith. Nah, Farnese yang mendengar hal itu dan dari tadi itu udah kayak menanggung beban gitu ya. Dia nangis akhirnya. Dia pecah langsung, semua air matanya keluar. Dia merasa bersalah, dia merasa nggak berguna. Harusnya dia bisa nolong Casca. Harusnya hal ini nggak terjadi. Dan di tengah semua orang yang lagi berkabung gitu ya, tiba-tiba si Morda datang. Morda selamat juga nih kan. Dia langsung manggil si Farnese, ditarik tangannya dengan alasan, ayo kita bantu orang-orang, ini banyak yang terluka. Nah, Serpico kan bilang sebentar gitu maksudnya, ini lagi nangis loh gitu maksudnya, jangan main tarik aja. Tapi Morda bilang, kamu nggak lihat ta, ini segini banyak orang tuh terluka semua loh. Kita kekurangan orang, aku nggak bisa ngobatin semuanya. Ada kamu di sini punya healing magic, punya sihir penyembuh, ayo bantu aku, tolong bantu aku ngobatin semuanya. Nah, akhirnya sudah Farnese dengan tekad bulatnya, dia hapus air matanya, dia seka gitu kan, dia putuskan oke, awan bantu semua orang ini. Termasuk si Sirke gitu ya. Sirke juga niatnya mau bantu. Tapi tiba-tiba si Morda bilang, sebentar, aku baru inget, temen kalian yang pakai armor hitam itu juga baru aja naik ke kapal. Dia selamat. Tapi tampilannya nggak kayak biasanya. Dia udah kayak orang stres.
pandangannya kosong, melamun sendiri, ngomong nggak jelas. Bener-bener udah kayak orang depresi. Untuk sekarang, kelihatannya sih dia tenang. Cuman kita nggak ngerti ya mentalnya setidak stabil apa. Takutnya tiba-tiba malah menggila, mengamuk, jadi berserker. Maka mendengar itu, Shirke memutuskan, ya udahlah, aku bantu Guts aja. Soal penyembuhan, percayakan sama Morda sama Varnesia, aku harus nanganin si Guts. Maka Shirke pun lari secepat mungkin, dia coba cari Guts ada di mana. Kita pindah sekali lagi ke Roderick. Roderick dapat laporan dari anak buahnya dia, semua yang sudah bisa dievakuasi, semua orangnya sudah naik ke atas kapal. Dan Roderick langsung memerintahkan secepat mungkin kita cabut. Takutnya nanti ada anomali lagi, ada keanehan lagi yang menyerang kita. Dia dapat laporan juga kalau Guts juga baru aja naik. Tapi Roderick sadar kalau Guts ini kasus spesial. Ini orang jangan ditinggalin sendirian. Karena kayak baru aja aku jelaskan, kita nggak ngerti kondisi mentalnya kayak gimana. Roderick panik gitu kan, nyari tahu ini Guts di mana. Ternyata dia ada di belakang kapal, di ruangan belakang. Digedor-gedor sama Roderick. Dipanggilin Guts, jangan sendirian, kamu mau ngapain? Gak usah aneh-aneh. Sementara itu si Gutsnya sendiri mengurung diri di dalam ruangannya ini. Dia bener-bener kayak lesu, kayak orang putus asa. Dia taruh pedang raksasanya, dia senderkan. Diana sendiri dengan lemas langsung terduduk. Dan di saat yang sama pedang Dragon Slayer-nya pun juga jatuh akhirnya. Di sana Guts meratapi, kenapa kamu mengecewakan aku? Kamu tuh satu-satunya yang aku miliki dari dulu. Dari aku kecil, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa aku lakukan cuman bertarung, cuman berpedang. Kamu selalu ada di sisiku dan kamu bisa aku andalkan. Tapi kenapa di momen barusan, di momen seperti saat ini, kamu justru mengecewakan aku? Guts dengan kekecewaan dan kemarahan, dengan semua penderitaannya dia memandang pedangnya dengan penuh kesedihan. Dan kemudian kita bahas di part selanjutnya yang pasti bakal rilisnya baru 2023. Chapter terbarunya 271 dijadwalkan rilisnya Desember, pertengahan Desember. Cuman kayak tadi aku bilang gitu ya, satu part itu pasti 3-4 chapter. Cepet-cepet pun 2 gitulah. Jadi ya, silakan bersabar, silakan ditunggu, silakan kalau mau juga baca sendiri aja dulu gitu ya. Itu aja dulu untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah nemenin maratonnya, nemenin setiap Sabtunya, kadang molor Minggu, kadang molor Senin. Terima kasih banyak buat semuanya. Silakan ditunggu. Aku masih belum tahu next dongeng ini aku bakal ngebahas seri apa. Ditunggu aja, aku voting lagi. Tapi untuk sekarang silakan lihat video dan pembahasan kali ini, share komentar, di-share dengan kalian, dan terakhir jangan lupa share Sound Speak dan subscribe buat yang nikmati lebih konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Ida saya benasan.